Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita awali majelis penuh berkah ini dengan menundukkan hati, menghadirkan rasa syukur, dan memuji Allah Rabbul Alamin. Dialah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun, namun semua makhluk membutuhkannya. Dialah yang mengatur rezeki setiap manusia, dari sejak ia dalam kandungan hingga ajal menjemput. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa curahan kasih sayang dan karunia Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya petunjuk. Beliaulah yang membuka jalan agar manusia mengenal Tuhannya, mendekat kepadanya, serta menemukan kunci keberkahan hidup. Maka di majelis ini, mari kita satukan hati, bulatkan niat, dan jadikan pembahasan tentang keajaiban membaca surah Al-Ikhlas sebagai wasilah untuk semakin dekat dengan Allah dan memperoleh limpahan rezeki yang barakah. Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas meskipun pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, namun ia mengandung inti dari akidah Islam, yaitu Tauhid. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, menegaskan bahwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Inilah dasar keimanan seorang muslim, fondasi yang harus kokoh agar hidup kita mendapat keberkahan. Surah ini begitu agung sampai Rasulullah bersabda bahwa membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, dengan mengulang 1 kali saja kita sudah mendapatkan pahala besar, apalagi bila istiqamah membacanya setiap malam. Allah turunkan surah ini bukan sekadar bacaan, melainkan penegasan akidah agar kita hanya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluk. Di dalam surah Al-Ikhlas terkandung jawaban atas semua keyakinan sesat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengannya. Maka barang siapa membaca surah ini, ia sedang memperbarui syahadat dalam hatinya, sedang menguatkan iman, dan sedang mengokohkan keyakinan bahwa hanya Allah yang layak diibadahi. Keagungan surah Al-Ikhlas tidak hanya sebatas pahala. Banyak riwayat menyebutkan ada seorang sahabat yang sangat mencintai surah ini. Setiap sholat ia selalu membacanya, hingga Nabi bertanya alasannya. Sahabat itu menjawab, karena ia mencintai sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Rasulullah pun bersabda, kecintaanmu kepada surah ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah, betapa utamanya. Bila kita renungkan, membaca surah Al-Ikhlas bukan sekadar lisan yang bergetar, tetapi hati yang menyatu dengan tauhid. Ia menjadi benteng dari segala tipu daya dunia, dari rasa takut akan rezeki, dari cemas akan masa depan. Sebab orang yang yakin kepada Allah yang Maha Esa, hatinya tidak akan goyah meski dunia berguncang. Karena itu, tidaklah mengherankan bila surah Al-Ikhlas disebut sebagai surah pembawa keberkahan. Orang yang istiqamah membacanya akan mendapatkan cinta Allah, pahala yang berlipat ganda, ketenangan jiwa, bahkan rezeki yang terbuka luas. Sebab tauhid yang tertanam dalam hati adalah magnet yang menarik kasih sayang Allah. Maka wahai saudaraku, jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan istiqamah. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu kunci terbesar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kita menjadikannya amalan rutin, apalagi dibaca dengan penuh cinta dan penghayatan, maka bukan saja dosa dihapuskan, tapi pintu rezeki pun akan terbuka dari arah yang tidak pernah kita duga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengapa kita diminta untuk membaca surah Al-Ikhlas selama 7 malam berturut-turut? Angka 7 bukanlah angka biasa. Itu adalah angka yang memiliki rahasia besar dalam syariat. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan menjadikan hari dalam 1 pekan berjumlah 7. Semua itu bukan kebetulan, tetapi menunjukkan adanya keteraturan dan kekuasaan Allah dalam bilangan ini. Dalam ibadah, angka 7 juga menjadi simbol kekhusyukan. Kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, melaksanakan sa'i antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, melempar jumrah pada ibadah haji sebanyak 7 kali. Semua itu menunjukkan bahwa angka 7 adalah angka penuh makna, yang menjadi bagian dari sunnatullah dan rahasia spiritual dalam ibadah seorang muslim. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Ikhlas selama 7 malam berturut-turut, hakikatnya ia sedang menjalani sebuah disiplin ruhani. Ia tidak hanya menggerakkan bibir, tetapi sedang membangun ikatan hati dengan Allah.
Malam pertama mungkin penuh ragu, malam kedua mulai tumbuh keyakinan, dan ketika berlanjut hingga malam ketujuh, maka pintu keberkahan sudah semakin terbuka lebar. Rahasia dari 7 malam berturut-turut ini adalah konsistensi. Allah mencintai amalan yang sedikit tetapi dikerjakan terus-menerus. Membaca surah Al-Ikhlas selama 7 malam adalah bentuk latihan keikhlasan dan kesungguhan kita. Dengan istiqamah, doa kita mengetuk pintu langit tanpa henti, hingga Allah mendengar, malaikat mencatat, dan rahmat Allah turun kepada kita. Saudaraku, jangan pernah meremehkan amalan ini. Membaca surah Al-Ikhlas setiap malam adalah cahaya, dan mengulanginya selama 7 malam berturut-turut adalah pelipat gandaan cahaya itu. Seperti lampu yang terus dinyalakan tanpa padam, hati kita akan bercahaya, rezeki kita akan bercahaya, dan hidup kita pun dipenuhi cahaya keberkahan. Banyak ulama dan orang saleh yang telah mengamalkan wirid 7 malam ini dan menyaksikan hasil yang luar biasa. Ada yang hutangnya terbayar tanpa diduga, ada yang sakitnya sembuh dengan izin Allah, ada yang rezekinya datang dari jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Semua itu bukan kebetulan, tetapi buah dari kesungguhan dalam mengetuk pintu rahmat Allah dengan istiqamah. Maka wahai saudaraku, jika engkau ingin menyaksikan keajaiban hidupmu, jangan biarkan 1 malam pun kosong dari bacaan surah Al-Ikhlas. Lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan keyakinan penuh. Insya Allah, setelah 7 malam, engkau akan melihat betapa janji Allah itu nyata. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka, dan keberkahan akan melimpahi seluruh hidupmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali manusia berusaha siang dan malam, mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan air mata demi mencari rezeki. Namun anehnya, rezeki terasa sempit dan susah didapat. Sebaliknya, ada orang yang usahanya sederhana, tapi hidupnya lapang, penuh kecukupan, dan segala kebutuhan selalu terpenuhi. Apa rahasianya? Andai semua ini adalah bukti bahwa rezeki sejatinya bukan hanya hasil kerja keras, tetapi karunia dari Allah. Membaca surah Al-Ikhlas dengan istiqamah selama 7 malam berturut-turut adalah salah satu ikhtiar batin untuk membuka pintu rezeki. Sebab saat kita mengulang-ulang ayat-ayat tauhid, hati kita sedang bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Kaya. Dan barang siapa bertawakal, Allah sendiri yang akan menjadi penjamin kehidupannya. Inilah yang sering kita sebut sebagai rezeki tak terduga. Rezeki tak terduga bisa datang dari banyak arah. Bisa berupa peluang usaha yang tiba-tiba terbuka, pinjaman yang dilunasi tanpa diminta, barang dagangan yang laris manis, atau bahkan kebaikan orang lain yang Allah gerakkan hatinya untuk menolong kita. Inilah janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sungguh, orang yang istiqamah dengan bacaan Qulhu akan menyaksikan bagaimana Allah mengatur rezekinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ada yang mendapatkan kontrak besar tanpa perencanaan sebelumnya. Ada yang memperoleh pekerjaan setelah lama menganggur. Bahkan ada yang tiba-tiba menerima hadiah atau warisan. Semua itu adalah bukti kekuasaan Allah bahwa rezeki adalah miliknya semata. Namun, jangan salah memahami makna rezeki. Rezeki tak terduga bukan hanya soal uang atau harta benda. Terkadang ia berupa kesehatan yang pulih kembali, ketenangan hati yang menenteramkan jiwa, anak-anak yang syaleh, pasangan yang setia, atau lingkungan yang penuh keberkahan. Semua itu adalah rezeki yang jauh lebih berharga dibanding sekadar tumpukan harta. Saudaraku, banyak manusia lupa bahwa doa dan zikir adalah senjata mukmin. Mereka sibuk mengejar dunia tanpa melibatkan Allah dalam perhitungan hidupnya. Padahal, bila kita menyertakan Allah dalam setiap langkah dengan membaca surah Al-Ikhlas, maka yang terjadi adalah keajaiban. Allah sendiri yang akan menata jalan hidup kita, melapangkan usaha, dan mencukupkan kebutuhan. Maka marilah kita yakini dengan sepenuh hati. Rezeki yang datang tak terduga adalah janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bertawakal dan ikhlas dalam beribadah. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, karena di dalamnya terkandung rahasia besar pembuka pintu keberkahan. Insya Allah engkau akan merasakan sendiri bagaimana Allah mencukupkanmu.
bahkan melebihi dari apa yang saudaraku yang dirahmati Allah. Seringkali manusia salah memahami makna kekayaan. Banyak yang mengira kekayaan hanya sebatas harta yang berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, atau tabungan yang penuh. Padahal, semua itu bisa hilang dalam sekejap jika tidak disertai keberkahan dari Allah. Kekayaan sejati bukanlah sekadar jumlah yang menumpuk, melainkan rasa cukup dan keberkahan dalam setiap nikmat yang diberikan. Membaca surah Al-Ikhlas selama 7 malam berturut-turut bukan hanya mendatangkan limpahan rezeki, tetapi juga menghadirkan kekayaan batin. Allah memberi ketenangan hati, jiwa yang damai, dan rasa syukur yang tak pernah habis. Orang yang hatinya bersyukur, meski rezekinya sedikit, ia merasa kaya. Sebaliknya, orang yang hatinya tamak, meski hartanya berlimpah, ia tetap merasa miskin. Kekayaan yang berlimpah dari Allah adalah kekayaan yang halal dan barakah. Harta yang didapat tidak membuat pemiliknya gelisah, justru menambah semangatnya untuk berbagi. Dengan harta yang halal, doa lebih mudah diijabah, keluarga lebih tenang, dan usaha semakin berkembang. Inilah tanda bahwa Allah melimpahkan keberkahan, bukan sekadar angka di rekening, tapi ketenangan yang tak ternilai. Saudaraku, bayangkan seorang pedagang yang istiqamah membaca surah Al-Ikhlas. Dengan izin Allah, dagangannya ramai, pembelinya senang, dan rezekinya terus mengalir. Namun yang lebih indah, hatinya tidak terikat dengan harta itu. Ia mudah bersedekah ringan, menolong sesama, dan tidak kikir. Inilah kekayaan yang berlimpah, bukan hanya pada jumlah, tetapi pada manfaat dan keberkahannya. Seringkali kita mendengar kisah orang yang memiliki kekayaan besar, tetapi hidupnya penuh konflik, rumah tangganya hancur, anak-anaknya jauh dari kebaikan, dan dirinya selalu gelisah. Inilah tanda kekayaan tanpa barakah. Sebaliknya, ada orang sederhana yang istiqamah dengan amalannya, termasuk membaca surah Al-Ikhlas. Hidupnya tenang, keluarganya harmonis, dan hatinya lapang. Inilah kekayaan hakiki. Dengan membaca kulhu selama 7 malam, kita bukan hanya meminta harta, tapi juga meminta agar harta itu membawa manfaat. Kita berdoa agar kekayaan yang Allah berikan bisa menjadi jalan menuju surga, bukan menjadi penyebab kehancuran. Karena harta yang diberkahi Allah akan mengalir bagaikan air jernih yang menyejukkan, bukan seperti api yang membakar pemiliknya. Maka marilah kita jadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan yang mendatangkan kekayaan penuh barakah. Jadikan ia wirid hati, bacaan di lisan, dan penguat jiwa. Insya Allah dengan istiqamah, Allah bukan hanya memberikan kita kelimpahan harta, tapi juga kelapangan hati, keluarga yang sakinah, dan hidup yang penuh ketenangan. Itulah kekayaan yang sejati, kekayaan yang abadi, dan kekayaan yang diridai Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak kisah nyata yang menunjukkan keajaiban surah Al-Ikhlas. Ada seorang pedagang kecil yang usahanya hampir gulung tikar. Setiap hari ia berdoa, namun tetap sepi pembeli. Hingga suatu hari ia mendengar tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Ia pun istiqamah membacanya setiap malam sebanyak yang ia mampu. Subhanallah, dalam waktu singkat usahanya mulai ramai. Pembeli berdatangan, dagangannya laris, dan rezekinya mengalir deras. Semua itu terjadi karena hatinya yakin kepada janji Allah. Ada pula seorang pemuda yang lama mencari pekerjaan. Ia sudah melamar ke berbagai tempat, namun tidak pernah diterima. Setiap hari ia merasa putus asa, hingga akhirnya ia mencoba mengamalkan surah Al-Ikhlas selama 7 malam berturut-turut. Pada malam ke-7, ia berdoa dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, ia dipanggil untuk wawancara dan diterima bekerja di tempat yang sama sekali tidak ia sangka. Itulah bukti bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya yang ikhlas. Kisah lain datang dari seorang ibu rumah tangga yang terbebani dengan hutang. Ia merasa tidak mampu melunasinya karena suaminya hanya bekerja serabutan. Namun ia tetap sabar, lalu mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap malam. Ajaibnya, Allah datangkan seorang saudara jauh yang tiba-tiba memberikan bantuan, bahkan melunasi hutangnya tanpa diminta. Inilah makna rezeki dari arah yang tak terduga. Ulama-ulama terdahulu pun menekankan betapa besar keberkahan surah Al-Ikhlas. Mereka menjadikannya wirid harian. Ada yang membacanya ratusan kali sebagai bentuk cinta kepada Allah. Dan terbukti, hidup mereka dipenuhi ketenangan, keikhlasan, serta keberkahan. Rezeki mereka bukan hanya berupa harta, tapi juga berupa ilmu, murid yang syalih, dan nama baik yang tetap dikenang sepanjang zaman.
Motivasi besar yang bisa kita petik adalah bahwa surah Al-Ikhlas adalah amalan untuk semua orang. Tidak peduli apakah ia miskin atau kaya, tua atau muda, sibuk atau lapang. Setiap orang bisa melakukannya tanpa biaya, tanpa tenaga besar, hanya membutuhkan niat, keyakinan, dan istiqamah. Inilah amalan yang mudah, namun hasilnya luar biasa. Saudaraku, seringkali kita merasa hidup sulit karena lupa mengandalkan Allah. Kita terlalu bergantung pada pekerjaan, pada manusia, atau pada usaha semata. Padahal jika kita menambahkan unsur doa, zikir, dan bacaan surah Al-Ikhlas, maka usaha kita dilipat gandakan kekuatannya. Seperti sebuah kunci yang membuka pintu keberkahan, tiba-tiba jalan yang buntu menjadi lapang. Maka marilah kita belajar dari kisah-kisah ini. Jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati besar. Jangan remehkan surah Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat, tetapi bisa mengubah hidup. Jika kita istiqamah, insya Allah kita pun akan memiliki kisah indah seperti mereka. Kisah tentang rezeki yang datang tak terduga, hati yang semakin kuat, dan hidup yang dipenuhi keberkahan dari Allah, saudaraku sekalian. Setelah kita renungi bersama, jelaslah bahwa surah Al-Ikhlas bukan hanya bacaan ringan di bibir, tetapi sebuah kunci pembuka pintu langit. Dengan istiqamah membacanya selama 7 malam berturut-turut, kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Dan siapapun yang mengetuk dengan penuh ikhlas, pasti akan Allah bukakan. Inilah janjinya, inilah kasih sayangnya, dan inilah jalan menuju rezeki yang tak terhingga. Ingatlah, rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki bisa hadir dalam bentuk kesehatan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, sahabat yang baik, atau ketenangan hati yang tiada terganti. Saat kita membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, kita sedang memohon kepada Allah agar seluruh pintu kebaikan terbuka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita jangan menunda. Mulai malam ini jadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan utama. Bacalah dengan hati yang khusyuk, dengan keyakinan penuh, dan sertai dengan doa. Jangan ragu, karena Allah Maha mendengar setiap bisikan hambanya. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Saudaraku, mari kita jadikan amalan ini bukan hanya sebatas 7 malam, tetapi sebagai kebiasaan hidup. Jadikan ia wirid harian, bacaan yang melekat di hati, hingga hidup kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah. Semakin kita istiqamah, semakin luas pula rezeki yang Allah hamparkan untuk kita. Dan jangan lupa, siapa yang dapatkan rezeki dari Allah, gunakanlah dengan benar. Jadikan harta yang kita miliki sebagai sarana untuk bersyukur. Bersedekahlah, bantu yang membutuhkan, bahagiakan keluarga dan dukung kebaikan. Karena sesungguhnya, harta yang paling berkah adalah yang digunakan di jalan Allah. Kini, marilah kita menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan melantunkan doa dengan penuh harap, Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu yang seluas langit dan bumi untuk kami. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, jauhkan kami dari kefakiran, dari hati yang tamak, dan dari rezeki yang haram. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, yang senantiasa dekat denganmu, dan yang mencintai-Mu lebih dari segalanya. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dalam hidup kami, keluarga kami, dan keturunan kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.